Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Vera Budiarsa Arif. Dan malam hari ini saya banyak-banyak bersyukur karena ada salah satu rencana kegiatan yang akan saya bantu di Universitas Tanjung Pura, yaitu kuliah kerja nyata kebangsaan. Alhamdulillah Universitas Tanjung Pura mendapat kepercayaan dari Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Belmawa, untuk menyelenggarakan kembali KKN kebangsaan yang ke-11. Dulu kita pernah di tahun 2014 KKN kebangsaan yang kedua. Apa sebab saya patut mengatakan mensyukuri? Karena ini memang dikompetisikan ya. Jadi seluruh perguruan tinggi yang berminat se-Indonesia itu bersaing untuk mendapatkan kesempatan menjadi penyelenggara. Tentunya ini ada faktor manfaatnya ya. Mudah-mudahan selain kepada universitas, tentu kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, di Kalbar secara umum. Nah, kebetulan KKN kebangsaan ke-11 ini hanya ada di 2 kabupaten. Karena tema yang diusung oleh panitia pengusul adalah konsep perbatasan ya, terkait nilai-nilai kebangsaan di perbatasan. Nah, yang beruntung adalah satu Kabupaten Sambas, satunya Kabupaten Bengkayang. Nah, ini waktu makin dekat nih. Jadi diperkirakan kita akan mulai sesuai dengan jadwal itu tanggal 20 Juli sampai 20 Agustus. Tapi para mahasiswa 20 Juli itu ada pelatihan dulu dan sebagainya, baru bergerak ke kabupaten itu sekitar tanggal 24 Juli. Nah, kami dari dosen pembimbing lapangan ini, karena ini 2 kabupaten, 98 desa, udah intens sekali dibekali. Nah, minggu-minggu ini teman-teman DPL udah pada turun nih survei. Nah, kebetulan karena kesibukan jadwal saya sendiri pribadi, maka baru berencana akan survei tanggal 7 sampai 9 Juli. Mudah-mudahan dengan Mas Pram, Muhammad Pramulya, dan ada 2 orang teman lagi yang sama-sama kena di Kecamatan Siding. Kecamatan Siding ini beruntung sekali. Jadi dari 8 desa itu semuanya akan ditempati oleh para mahasiswa yang akan mengikuti KKN kebangsaan ke-11 ini. Nah, keberuntungan berikutnya yang saya dapat malam ini adalah sekretaris desa dari Desa Sungkung 1 sedang ada agenda ke Pontianak. Nah, rezeki saya ketemu malam ini. Nah, ini saya perkenalkan. Nah, saya belum terlalu hafal nih, maaf ya. Namanya Alan Deolim. Biasa dipanggil Alan Saputra Deolim. Luar biasa, bagus benar namanya. Beliau ini sebenarnya adalah alumni dari Visipol Untan. Dan sekarang kita doakan beliau sedang menempuh pasca sarjana. Sama di Visip juga. Ilmu pemerintahan juga. Magister Administrasi Publik. Mudah-mudahan beliau, karena udah masuk tesis, mudah-mudahan tidak lama lagi akan selesai. Nah, apa kabar Mas Alan? Baik ya. Tiba di Pontianak tadi kapan? Tadi malam. Oh, tadi malam. Itu perjalanan dari Bengkayangnya jam berapa? Sekitar Sekarang jam 6 ya. Oh, jam 6. Termasuk cepat ya. Ya, karena mungkin dari macet ya, makanya. Oh, ngambil jamnya ya. Iya. Ya, oke. Jadi saya ngotot benar kepingin ketemu dengan Mas Alan ini selaku sekretaris desa, biar belum di tahap awal ini lebih dapat informasi detail lah. Walaupun teman-teman udah ada yang sampai ya, hebat, ke Desa Siding 1 itu atau 2 dan 3. Karena di kita ini berkembang, ada yang menawarkan lewat Entikong, ada yang menawarkan tetap bermalam di Jagoy dulu. Nah, ini kita akan klarifikasi, kita minta pertimbangan, nasihat dari orang yang memang asalnya dari sana dan
beliau ini adalah sekretaris desa di Sungkung 1 ya. Jadi sebaiknya kalau kami berencana berangkat hari Jumat siang ya Pak Sekdes. Jadi itu kami menuju ke penginapan malam itu di, kalau saran dari saya itu biasanya ya rekan-rekan yang lain di Segarik ya, di Seluas. Segarik atau Segarik. Seluas? Ada Segarik itu di Kecamatan Seluas. Oh, di Kecamatan Seluas namanya Segarik. Segarik, Di situ Segarik. ada penginapan Segarik. Nah, jadi kita nginap di situ. Ya. Nah, besoknya pagi-pagi itu Paginya ya udah lanjutkan perjalanan melalui jalur darat. Kemudian pakai apa lagi tuh? Itu dari penginapan udah datang ojeknya langsung ke penginapan? Enggak. Ya, Sambung lagi. Tergantung kalau misalkan kita mobilisasi dari Pontianak ke Bengkayan pakai mobil, Bengkayan Seluas pakai mobil, kemudian maunya dari Seluas ke Siding pakai mobil bisa. Oh, gitu. Nah, ya nanti kita tunggu karena yang mimpin ini Mas Pram. Ya. Jadi apakah mobil itu di charter atau model tiket taksi orang per orang, saya belum tahu. Tapi itu alternatifnya. Alternatif. Nah, baru ketemu ojek yang akan membawa kami ke desa-desa itu di Tergantung janjiannya di mana, mau di Jagoi bisa, di Siding bisa, kemudian di Kapot juga bisa. Oh, yang paling enak yang saran Pak Sekdes sebaiknya di mana? Sebaiknya kalau misalkan travelnya taksi, Heeh. turunkannya di Kapot, lebih dekat. Oh, turunkannya di Kapot. Kapot lebih dekat. Oke. Nah, dari situ udah ada teman-teman ojek yang bisa membawa kami ke Ada. Siding 1, Siding 2. Urutannya macam mana sih Siding 1, Siding 2 tuh? Memang ketemu mana dulu? 3 dulu atau 1 dulu? Atau Saya- beda jalur? Itu Sungkung bukan Siding yang pertama ya. Astagfirullahaladzim. Sorry. Sungkung, kasih teringat Ya. kecamatannya. Oke. Sungkung 1, 2, 3. Pertama kalau kita lewat jalur Kapot Sungkung, kita pertama ketemu di Sungkung 2, Dusun Lu namanya. Oh, Jadi terus? Dusun 2 itu, di Dusun Lu itu, setelah itu kita melalui perjalanan lagi ke Dusun Medem, masih Sungkung 2 itu. Oh, masih Sungkung 2. Nah, Itu belum mencar ya? Belum mencar ke Belum. 1, 3 belum? belum. Nah, terus? Nanti dari Medem itu naik lagi ke Kadok. Kadok itu masih Sungkung 2. Masih Sungkung 2. Masih. Terus? Itu naik ke Akit, Sungkung 1. Oh. Di Sungkung 1 juga terbagi 3 dusun. Ada dusun Akit, dusun nomor 1, dusun nomor 2. Oh. Kira-kira kalau karena saya kebetulan DPL Sungkung 1 kan. Ya. Jadi nanti kalau 10 atau 12 mahasiswa yang kami bawa itu, kita akan letakkan di mana? Bagusnya di dusun yang mana? Yang ada bisa kami numpang itu. Sentralnya menurut saya di Dusun Akit. Dusun Akit. Di Dusun Akit. Yang tadi Pak Sekdes lihatkan itu ya, ada Pak Iya, Bupati siap. itu. Iya, Oh, siap. itu. Jadi diposkan dekat situ. Ya. Karena kan kami sesuai arahan lah nanti ditempatkan di mana. Ya, siap. Pokoknya antara 10 sampai 12 karena proses pembagian mahasiswa masih berjalan. Ya. Dan kita tetap harus menyiapkan ada tempat untuk putri sama tempat untuk putra Oh, udah karena menjaga lah ya, Ya. lebih menjaga mata warga juga ndak enak. Maklum lah kita ndak tahu kan yang dapat di Sungkung 1 ini mahasiswa dari mana gitu kan. Ya. Karena beda-beda latar belakang, beda. Makanya ada 3 hari atau 4 hari di Pontianak itu memberikan pembekalan itu. Mungkin lihat ada di medsos yang kejadian di Sumatera Barat gitu kan. Nah, mudah-mudahan jangan sampai terulang lah seperti itu kan, malu kita kan mahasiswanya. Jadi gimana gitulah. Pokoknya bisa dilihat di medsos itu. Mudah-mudahan ini tidak lah, karena ini anak-anak pilihan. Karena KKN kebangsaan ini seleksinya luar biasa ketat. Kalau di kita memang cukup banyak kesempatannya, makanya banyak yang berharap menjadi penyelenggara. Tapi kalau di tempat lain itu rata-rata cuma mengirim 10 mahasiswa. Jadi ada lebih kurang 72 atau 70 berapa perguruan tinggi yang terlibat. Nah, jadi mungkin kalau yang ke desa Sungkung 1 atau berapa tuh mungkin dari 10 orang itu memang ada dari perguruan tinggi kita, dari Untan mungkin 4 misalnya. 6-nya itu kan dari macam-macam latar belakang. Nah, itu yang makanya tugas DPL pun tidak ringan juga, artinya bagaimana menjembatani itu. Nah, tahap awal ini yang perlu kami dapat dari survei itu tadi. Jadi lokasi untuk sampai. Terus nanti di sana gimana soal konsumsinya. Kalau memang kita bayar berapa. Kalau memang disubsidi, ada subsidi dari desa atau bagaimana. Termasuk saya baru boleh meninggalkan desa
setelah nampak roadmap apa yang akan dibuat mereka Siap. selama 21 hari. Siap. Nah, yang punya dampak lah, paling tidak meletakkan dasar. Salah satu contoh kami dalam workshop itu misalnya tentang desa tahan bencana. Ya. Nah, terus saya juga punya cita-cita meng-create dasar-dasar lah ya, tata ruang desa misalnya kita mau coba. Terus misalnya ya ada peraturan desanya lah yang terkait dengan penataan ruang. Biasanya bayangan saya nih, kalau dulu pengalaman di Kapuas Hulu kan, desa-desa yang terpencil ini lebih mudah kita menginisiasi untuk penataan itu karena belum dimulai apa-apa gitu. Jadi sentuhan kita tuh tidak akan ketemu dengan hal-hal yang tidak bisa. Bayangkan kalau kita menata ruang kota Pontianak atau yang misalnya tidak usah lah ya Kuburaya misalnya, itu kan udah lumayan berkembang. Jadi paling kita tinggal ngeplot kan. Nah, tapi kalau ini luar biasa. Nah, perjalanan kami ojek itu karena katanya cuaca sekarang lumayan bagus. Jadi 3-4 jam mungkin kita udah bisa sampai. Ya, udah bisa sampai. Nah, kemarin waktu kami ketemu di acara rapat itu berencana memang kalau bisa siang atau menjelang sore masih bisa keburu balik lagi ke penginapan di tempat mobil yang kami charter itu ke desa itu. Tidak bisa, harus bermalam ya, lebih aman ya kan. Biasanya lebih aman bermalam. Jadi biar bisa ngelihat suasana sekalian. Jadi tanggal 9 pagi baru kita kembali, baru lanjut ke mana, ke Pontianaknya. Oke, jadi betul-betul makanya kami yang daerah pedalaman yang zona 1 itu kan pesisir istilahnya. Nah, itu biasanya 2 hari bisa. Apalagi misalnya Sambas dan sebagainya itu ada daerah-daerah yang bisa 2 hari lah, malah mereka cepat gitu. Nah, kalau kami memang diberi spesial juga, dikasih waktu 3 hari. Nah, dari hasil itu saya berharap benar bisa mendapatkan poin-poin penting tadi. Yang harus didata dulu supaya bisa dilaporkan lah, kira-kira seperti itu. Mungkin ada harapan-harapan dari desa sendiri atas kehadiran para mahasiswa dan di bawah bimbingan DPL ini. Karena kan kemarin hadir kan waktu acara yang di itunya ya. Harapan kami desa ya bagaimana para mahasiswa ini yang hadir ya, yang melakukan KKN di sana memberikan contoh lah paling tidak. Bagaimana karakter seorang mahasiswa yang terdidik, karena kan maaf kata kalau di tempat kami itu kan masih kurang yang namanya anak-anak kuliah. Jadi semakin bertambahnya zaman makin banyak juga yang kuliah. Namun yang saat ini terjadi kan kita tahu pergaulan bebas, anak-anak nih apa ya? Sinyal ada. Sinyal di desa. Oh ada sinyal. Luar biasa nih. Sinyal tuh ada spot-spot tertentu. Oh iya. Ya. Atau edukasi lah. Atau dapat dari negara tetangga? Enggak. Kita saya kalau ke Malaysia saya pakai ini. Oh iya. Kan ada enggak terjangkau enggak ini? Kita belum pernah nyoba nyangkau ya. Provider kita kayak Telkomsel, Axis ada. Oh, ada. Cuma saat ini Axis lagi gangguan. Telkomsel jadi ya. Telkomsel ada. Jadi teman-teman nih ingat nih pakai Telkomsel. Sementara kartunya ganti Telkomsel. Tadi loh yang di awal waktu kita belum nge-vlog ini ada ceritakan tentang apa? Kan saya kagum nih secara pribadi. Di Kecamatan Siding nih 88 desanya tuh diperjuangkan sama Pak Bupati. Nah itu tadi itu apa kira-kira tuh? Diperjuangkan Pak Bupati. Nah, artinya semua padahal dari Medan ini ada luar biasa kan. Jadi cost untuk mereka tuh tinggi sekali maksud saya gitu. Ya tentu kami ya sebagai masyarakat di sana sangat berterima kasih kepada Pak Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis SEMM karena kepedulian beliau terhadap Sungkung itu sangat luar biasa. Ini kepedulian beliau bukan hanya di sektor pendidikan, tapi di infrastruktur juga beliau begitu sangat peduli dengan Sungkung. Bahkan tahun ini beliau menargetkan 5 miliar untuk Sungkung. Subhanallah. Ya, untuk infrastruktur. Jadi kami masyarakat Sungkung sangat kagum dengan beliau. Sebenarnya Pak Bupati asalnya dari Siding atau gimana? Pak Bupati asalnya itu kalau tidak salah saya, bapaknya dari Sambas, ibunya dari Samalantan. Tidak ada sama sekali dari Sungkung, tidak ada. Oh, luar biasa. Tapi kepedulian beliau terhadap Sungkung itu sangat luar biasa dan kami apresiasi. Oh, ini baru saya kagum nih. Nah, jadi itulah
mudah-mudahan harapan dari Pak Sekdes, warga dari Sukung 1 dan Kecamatan Siding umumnya, dengan kehadiran teman-teman mahasiswa ini yang tadi ya memotivasi karena program Pak Bupati apa tadi, intelektual, programnya intelek, jadi SDM unggul Bengkayang mantap. SDM unggul Bengkayang mantap. Nah, itu dia salah satunya lewat ini gitu, betul, menyadarkannya ini loh pendidikan tinggi gitu kan. Nanti insya Allah saya akan mengadakan ini juga semacam PKM, pengabdian masyarakat. Nanti mungkin kalau memang itu kita adakan di Kecamatan Siding aja. Boleh. Jadi bisa anak-anak SMA hadir, bercerita lah paling enggak. Siap. Saya selalu seperti itu biasanya. Jadi ada manfaat ganda lah. Dan ini dari panitia juga disarankan. Jadi melakukan semacam penelitian dasar lah ya di lokasi, lalu ada pengabdiannya supaya tidak sia-sia ya kesempatan jauh. Kalau tidak lewat program ini belum tentu sampai ke sini kan. Makanya luar biasa Indonesia. Medan. Itu yang tidak boleh disia-siakan kan. Oke. Mungkin itu yang bisa ngobrol-ngobrol singkat sebenarnya ini ya. Jadi baru kenalan dan ini mudah-mudahan ini ada manfaatnya sedikit banyak, menambah keyakinan dan semangat untuk melakukan survei dan persiapan kita nanti untuk KKN-nya sendiri. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama ini akan selalu dimudahkan dan menghasilkan sesuatu yang ya signifikan lah kata orang. Amin. Jadi dampaknya tuh ada gitu. Oh ini karena KKN kebangsaan ke-11 tahun 2023. Nah bukan main bahagia kita ya. Mungkin itu mohon doanya semua dan mohon maaf jika obrolan kami ini mungkin ada yang salah karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan kami mohon maaf. Semoga tetap ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.